Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast. Hai bro di rumah. Hai, halo. Welcome back di Ini Bukan Podcast. Episode ke 17 plus Wow. tamu maksudnya. Sweet 17 ya. 17 tahun. Kita bakal ngobrol sama seorang front woman, Ya, betul. screamer juga. Ini luar biasa lah Ya, talenta-talentanya ini. Punya band yang luar biasa juga. Luar biasa juga nih. Drop Out Hardcore. Drop out Ya. hardcore. Drop out hardcore. Kita langsung kenalan aja yang buat yang belum kenal kan. Kita langsung saya aja. Oke. Safira. Selamat datang akhirnya. Iya. Berkunjung ke sini. Akhirnya bisa sini juga ya. Asik. Kemarin kan kita sempat via chat ya, kontak via chat waktu itu lagi di luar kota, Iya. Vira lagi sibuk-sibuknya. Akhirnya baru kali ini bisa datang ke Ini Bukan Podcast. Betul. Atur nuhun ya udah bisa datang, Iya, udah terima nyempetin. Utamanya bisa nyempetin waktu dia. Udah Dengan bisa di era kesibukannya dia kan informasinya kan banyak lah dia ada apa usaha yang lain-lain ya selain di musik bisnisnya juga. banyak lah. Banyak. Selain jadi Pengusaha muda. Nah, terus juga kemarin kan sempat ngobrol sama teman-teman KRSS. Ya rekomen juga. Jujur, bro, kita baru kenal loh. Baru kenalan di sini justru. Baru ketemu sekarang. Baru ketemu sekarang. Iya. Dan langsung ngobrol. Jadi dia kemarin sempat kepoin Instagramnya juga, luar Iya. biasa ya fansnya ya, luar biasa lah, Asik lah. box banget pokoknya Safira ini. Sebentar nih, kan kalau di Instagram San Fadila ya, Iya. itu maksudnya nama bintangnya atau Eh, nama panjangnya atau gimana sih? Kalau si San Fadila itu kan Safira Utari Nur Fadila Oh gitu. itu ya, udah bro. Gitu. Jadi lebih jelasnya gini, kalau pengen tahu nama lengkap biasanya sih harus transfer dulu. Ide bagus. Nanti ada nomor rekeningnya kan, Nomor rekening langsung. langsung kayak gitu kayaknya sih. Oke, sehat Ya, alhamdulillah ya. alhamdulillah sehat. Oh iya, terus ngomong-ngomong fans nih, fansnya Safira, rumor dan fakta sih ya, fakta tentunya banyak nih kaum metalhead di Garut. Siapa yang nggak kenal Safira ya? Nah itu yang dia mau tanyain nih, ada nggak sih fans misalkan di tengah crowd atau di luar crowd juga yang sempat berulah gitu, yang agak ngeselin nih misalnya buat Safira, ada nggak sih? Kalau ngeselin sih belum ya, tapi tapi jangan sampai ya kalau ngeselin, lebih ke lucu gitu. Kayak kan mungkin aku waktu itu pernah manggungnya di beberapa acara gitu kan. Terus jadi banyak juga tiba-tiba orang yang nge-DM yang tiba-tiba bilang, ini aku temennya drummer kamu gitu, fallback ya gitu Oh, kan. gitu. Iya gitu banyak. Klasik ya. Sebenarnya jadi ngejual nama temen gitu Ya. kan. Ketika aku tanya, ini bener teman kamu gitu kan. Oh iya si Eta senang. Nah bet ngacet dan tepati deket. Nah jadi oh ya udah berarti udah tahu ini Burger Kill tanya bergerak bari nyekil. Burger Kill baru bergerak, Bari nyekil. itu kosakata baru ya. Berarti ada sambungannya dari Gogon. Apa? Gosip underground. Menarik. Gogon. Iya. Terus misal nih di luar itu kan lewat medsos ya. Kalau misalnya di luar itu misalkan di luar stage ada nggak misalnya beres perform tiba-tiba ada yang berulah kayak gimana gitu, pernah nggak sih kayak gitu? Sejauh ini sih belum ya. Cuma kadang-kadang ya balik lagi ke yang tadi, kalau hal-hal lucu tuh banyak ya. Ketemu gitu, drop out ya gitu. Aku kan memang nggak tahu ya. Oh iya gitu, akhirnya jadi kenal gitu kan. Itu sih kalau yang nyebelin mah nggak ada ya. Malahan aku yang waktu itu nyebelin gitu. Aku pernah lagi manggung tiba-tiba lagi gigs ya, di gigs anak-anak gitu kolektif. Terus ada yang bawa cewek gitu kan. Terus aku ke tengah gitu kan nyanyi mau sing along sama teman-teman. Terus si cewek itu kan duduk ya, orang lain berdiri, ketendang sama sepatu aku gitu kan. Wah akhirnya dia tuh baut aja gitu. Ya itu lucu lah, maksudnya itu lebih lucu risiko dalam ya pasti kayak gitu kan. Maksudnya ya, mau ketendang, mau kesenggol, ya segala sesuatunya dengan segala resiko. Kalau Iya. kita lebih Iya. apalagi event-event yang notabene metal kan. Iya.
Tapi Budak asik Badung ya gitu. jadi sama fansnya itu akrab ya, Iya. jadi seperti temen lah gitu ya. Iya. Dan pas itu baru kenal mungkin ya. Iya. Iya. Luar biasa. Jadi- Dijaga lebih Nah, tepatnya mungkin Iya, ya iya. sama teman-teman yang mungkin yang teman-teman baru atau memang yang mengikuti terus nih dari pergerakan dari Dropout-nya sendiri atau dari Safira sendiri ya. Iya. Nah kalau di Dropout sendiri kan itu setahu Gian sih old school ya, lebih old school ya hardcore. Iya. Apa betul nggak sih? Kalau si hardcore-nya tuh memang lebih ke new school deh kayaknya. Oh, new school ya. School ya. Gitu. Soalnya kan memang dari suara juga udah ada yang diubah gitu kan. Itu dari gayanya juga mungkin. Kalau sama vokalis yang dulu mungkin ya si konsepnya tuh memang old school gitu. Tapi Dulu jadi sempat sebelum Safira tuh sempat ada yang vokalis Iya. Dropout Oh, ya. ada awal ada ya. iya ada gitu sebelum ya. aku tuh sama Teh Dilon. Hai Teh Dilon. Nah, Ya jadi sama Teh Dilon udah lama banget ya, itu berapa tahun. Nah kalau sama aku tuh masih baru-baru 2019-an lah gitu, baru hampir mau 2 tahun gitu kan. Oke. Terus kenapa sih pilih opsinya kok metal gitu musiknya, enggak misalkan biasanya kalau cewek Akustik, mainstreamnya kan akustik, Pop gitu ya. senja-senja gitu. Oh iya. Kenapa sih? Lebih ke kalau jadi vokalis sendiri itu let it flow ya. Jadi aku nggak ambisi pengen jadi vokalis gitu. Tapi dulu tuh memang si circle-nya aku mungkin dari anak-anak kayak yang suka-suka musik keras juga gitu kan. Nah lama-kelamaan diajak featuring. Jadi dulu tuh pernah ya punya doi gitu sama suka Asik. vokal juga gitu. Tapi sekarang udah nggak satu circle lagi gitu ya. Nah Udah jadi nggak satu circle apa udah? game over. oh, iya, iya. Ya gitu. Jadi memang karena awalnya juga memang circle-nya sih yang lingkungannya Terbentuk kayak gitu. akhirnya ya. gitu. Jadi intinya yang ngebentuk lingkungan juga Iya, ya, benar, karena kuat benar. ya, powernya dari lingkungan gitu. Ya gitu. Jadi dulunya memang penikmat aja sih gitu. Dan diajak featuring sama dulu mantan gitu ya, diajak featuring iseng, ternyata suaranya lumayan gitu kan. Nah itu kan di record juga kan, terus launching waktu itu featuring 3 lagu kalau nggak salah. Nah dari situ si Dropout memang si vokalisnya mau keluar gitu ya. Terus dia kan jadi cari penggantinya kan otomatis gitu. Terus kan pasti tahu dari anak-anak juga iya referensi. Akhirnya ngedengerin lagu yang aku featuring yang dia featuring sama aku, dan jadi ikut juga ke si Dropout gitu. Dia mau nanya nih, setuju nggak kayak ada stigma musik metal tuh cenderung si orang-orang itu berkepribadian keras, itu membangkang. Iya nggak sih? Menurut Safira gimana? Enggak sih menurut aku, karena memang aku juga pada dasarnya bukan pembangkang gitu ya. Awalnya gitu. Percaya? Justru kebalikannya, malah agak sedikit manja gitu ya. Tapi karena akunya suka di musik keras, terus kan akhirnya pada awal dari selera sih sebenarnya. Terus kalau kitanya udah tahu sih isi musiknya, oh ini ternyata ini ya. Jadi membangkang juga ya kita tuh nggak akan ujuk-ujuk membangkang gitu ya, premanisme ada yang gitu salah, kasarnya gitu kan. Enggak, tapi kita juga lebih kritis sih gitu. Karena suatu alasan ya, Gitu jadi demokrasi lah ya. iya bener banget. Jadi kalau menurut aku misal yang suka musik underground itu memang keras semua, enggak gitu. Oke. Jadi intinya playlist mah itu hanya selera ya, bukan Iya, selera. Kalau selera. kepribadian kan lain lagi. Iya. namanya. Oke. Terus menurut Safira sendiri nih, outfit, gayanya kan pasti masing-masing punya brand atau khas sendiri lah. Misalkan yang dia lihat kayak Oci Bugat atau Popira Lost It All misalnya. Terus Safira sendiri, nah itu influence-nya misal kalau untuk brand gitu ya, untuk outfit lah, influence-nya ada nggak sih, atau nyiptain sendiri gitu, bangga pakai t-shirt sendiri atau misalkan t-shirt kolektif teman-teman gitu. Itu arti sebuah outfit atau t-shirt metal nih menurut Safira apa sih? Kalau arti t-shirt metal atau t-shirt apapun ya gitu yang dipakai,
Menurut aku sih itu lebih ke support gitu. Berawal dari pertamanya kan kayak anak-anak juga banyak tuh yang ngeband gitu kan, kayak dibeli dong kaosnya gitu kan. Nah itu menurut aku ketika aku pakai dan aku beli si t-shirt band teman aku itu sedikitnya aku udah support mereka gitu. Makanya jangan minta ya, harus beli ya. Iya, nggak boleh nawar. Harus beli. Kecuali kalau tiba-tiba dikasih tuh gimana tuh? Itu mulai cerita ya. Iya. Kayak waktu itu si Bebek Ardi tuh ngasih tiba-tiba ya. Oh iya, itu mah rezeki. Iyalah rezeki itu mah. Gitu. Iya gitu. Terus kan ada ini nggak rencana kan kayak kalau Raisa kan ex-Ringai ada bikin kayak rilisan t-shirt. Oh, iya. Nah, buat Safira sendiri ada rencana seperti itu nggak? Collab. Iya, collab Kalau misalkan Safira X KRSS misalnya atau siapa gitu. Kalau untuk featuring sih mungkin di acara gigs juga ya udah ada beberapa kali sama band-band lain gitu. Oh pernah. Dulu pernah sama Tutab, Oh, Pak Emang Bono, Tutab, Pak Emang. Nah sama Tutab, terus kemarin juga True Resist punyanya teman-teman featuring sama aku di isi albumnya gitu. Ya tapi untuk merchandise-nya belum ada gitu. Tapi untuk progress udah pernah ada gitu. Oke. Jadi intinya lebih ke support antar Iya. temen antar musisi Iya. lah ya gitu ya. Iya. Karena menurut aku support itu emang penting. Oke. Terus Gitu. merupakan sebuah memorabilia juga nggak dari sebuah event gitu? Iya. Artis itu sendiri. Iya. Oke ya, Si luar itu sih. biasa ya. Kadang-kadang kalau kita suka nih sama band ini, band luar misalnya gitu, pengen pakai kaos si band itu gitu. Jadi bentuk dari rasa ya suka aja gitu sama bandnya gitu. Terus kalau kayak gini nih, misal seorang maksudnya di non musisi lah ya atau bidang apapun itu misalkan tapi pakai kaos metal gitu padahal dia sendiri Nggak nggak tahu. gitu ngerti gitu nggak tahu apa sih misalnya kayak RSS ini atau misalkan selinga ini atau apa gitu. Menurut Safira sah-sah aja atau misalkan karena apa sih? Banggakah atau apa gitu? Kalau menurut aku sih itu sah-sah aja ya, karena itu sifatnya umum gitu. Kadang-kadang kan orang juga nggak tahu tapi suka nih sama modelnya gitu kan dipakai gitu kan. Tapi menurut aku ya ada pesan yang disampaikan ketika kita pakai baju band gitu. Mungkin yang tadinya nggak tahu juga kan, misal aku nggak tahu nih pakai baju Homicide misalnya ini nggak tahu, terus AA kan tiba-tiba nanya ke aku, misal AA mah orang ngerti gitu kan, ih bagus nih bajunya, oh iya bagus, kan aku yang tadinya nggak tahu jadi nanya emang itu baju apa gitu ya kan. Jadi setidaknya ada energi juga gitu yang ditularkan gitu ketika aku pakai kaos apa juga, setidaknya atau orang lain pun sama gitu pasti bakal ada sharingnya gitu. Oke, impactnya luar biasa ya, Iya positif ya. gitu. Lebih ke fashion juga mungkin. Iya. Fashionnya gitu. Karena memang ada yang nggak ngerti tapi memang dia ya tadi lingkaran pertemanannya atau memang dia aktif di sosmed juga yang lagi in bandnya apa, akhirnya kan dia ya walaupun memang nggak tahu Jadi ada pakai. ada Soalnya- ketertarikan sendiri gitu. Terus kalau dari sisi band nih, sebenarnya kan dia vokalis band. Drop Out, wis gagal itu namanya bagus, paling bagus kayaknya. Segarut paling bagus Drop Out. The story. Oh Masa lalu flashback. masa lalunya Iya. benar. Paling Flashback. bagus pokoknya Segarut Raya malah. Iya. Drop Out. Iya. Fenomena banget, fenomena kan sempat ada beberapa band punya nama yang sama itu, termasuk ini misalnya. Pantesan. Ada 3 langsung Ada waktu 3. itu. Iya. Udah itu mah masa lalu. Masa lalu ya. Beda-beda genre ya. Beda-beda genre. Nah, ini kepribadian ketika memang di posisi di DO. Kalau kita kebiasaan nyebut DO ya. Ketika kepribadian untuk apa? Screamer di Drop itu memang apa ya? Maksudnya ada kebutuhan atau gimana gitu. Ketika aku main gitu, oh iya, kalau jujur ya, kalau ketika aku nge-gigs atau kayak manggung gitu, aku kayak ngerasa ya aku pelampiasan aja gitu. Peran ya, lebih ke Ya peran lebih ya. ke peran, terus juga apa yang aku nyanyiin gitu, kan ada pesan tuh setiap lagu juga ya, jadi aku ngikut ke emosi si lagu itu gitu. Ketika aku nyanyiin lagu perlawanan, ya aku pasti bakal energik gitu kan. Kalau gitu. lagu perdamaian
Kan ada perlawanan, ada perdamaian kan. Perdamaian. Nah. Biasanya kan kalau di acara underground pogo adalah perdamaian. Begitu fakta beki resep gitu. Bener luar biasa ya. Terus itu berarti harus actingnya gimmick atau misalnya emang udah apa bawaan Emosi. aja ngalir aja gitu. Iya, ngalir aja. Ekspresi aja ya gitu. Iya, karena kalau aku misalnya dibuat-buat gitu, bakalan susah gitu jadinya, Oke, kaku. kaku ya Iya. misalnya. Gitu. Jadi ya apa yang aku mau omongin, apa yang aku pengen teriakan, terus apa yang pengen aku lakuin saat aku manggung ya aku lakuin gitu. Oke, luar biasa ya Bro ya statementnya. Nah sekarang Gian mau tanya nih, tapi hal di luar musik nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Misal kalau Gian perhatiin sih tanpa sengaja jadi pemerhati akhirnya, karena ngalamin juga generasi sekarang entah itu SMA atau SMP kebanyakan nih kayak Gian kan punya ya suatu bisnis yang alurnya emang di musik, tapi kan pasti kalau komunikasinya interaksinya kan lewat medsos lah, Iya. apa itu misalnya Instagram dan lain-lain, tapi yang paling intens sih WhatsApp lah ya. Oh iya. Nah dia sering ngalamin misal ada kosakata atau kalimat seperti ini misalnya, Kak maaf ya chatnya tenggelam. Nah itu menurut Safira nih, kan pemerhati juga dong Safira ya. Tapi emang banyak sih rata-rata memang kayak gitu. Kalau ngejawabnya tuh tenggelam, kenapa harus tenggelam? Iya. Kayak renang kali ya itu Ya, tenggelam. terus ini mah Berarti Nah, menurut banyak Safira, banget yang itu emang tren heavy baru atau gimana itu? kalau menurut aku sih lebih ke tren baru ya. Soalnya gini, aku pribadi aja kadang-kadang nih kalau baca chat gitu kan, ini dibaca udah Oke. dibales dalam hati tapi lupa ngetik gitu, kadang-kadang kayak gitu. Jadi kayak misal aku lagi baca apa nih, lagi baca sesuatu di handphone, ada ngebales gitu kan, nggak kelihatan gitu kadang-kadang gitu. Jadi tenggelam lah ya istilahnya. Iya, tenggelam. Tenggelam. Kayak renang jadinya. Tapi tergantung Padahal orangnya kan sih. dia online kan. Oh, kalau itu sih nggak tahu. Kalau misalnya ada yang kerja biasanya kan gitu, jadi dia cuma buka-buka WhatsApp tuh emang buka buat urusan kerja aja gitu. Tapi benar itu gimmicknya aneh sih, tenggelam gitu. Aneh, lucu, punchline-nya dapat lah gitu. Berarti seernya cem-cemanana Itu ada sisi lain lah, sisi bisnis yang Iya. kebetulan Iya. interaksinya kebanyakan Iya. di situ si intensnya. Soalnya aku juga sering gitu sih kak. Kalau Vira sendiri nih, jadi kan tadi ngobrol bandnya, terus kita coba ada sisi lainnya. Kalau secara apa ya? Secara umumnya nih, ada keinginan berarti kan ada dalam hal misalnya dari sisi band atau dari sosial yang biasanya keinginan Vira sendiri ingin dikenal seorang screamer yang ada di Dropbox sendiri, atau memang Vira banget lah gitu, Iya. dengan segala kelembutannya, dengan segala keanggunannya. Mungkin beda kan Vira di ketika Iya. perform gitu, sama Iya. lagi di rumah mungkin Maksudnya itu model rambutnya pas Ingin ke itu. rumah misalkan tiba-tiba jadi beda gitu misalkan. Pas manggung kieu Pas gitu. Nah itu gimana tuh? masih booming ya. Kalau aku sendiri sih ya aku pengen dikenal sebagai Safira yang memang tidak Wannabe lah ya. wannabe gitu. Jadi kalau aku pengen dikenal atas nama Dropout, berarti kan itu namanya lebih ke panjat sosial ya. Tapi kalau aku sendiri Safira gitu, ketika aku tidak bergabung dengan Dropout pun ya aku masih dikenal dengan hal-hal yang lain gitu. Beda bro, ada panjat sosial, pansos, Iya. ada panjat pinang. nanti ya di pinangnya nanti ya belum ya. Oh iya, belum. Bro. Nah, terus Gian pernah denger nih rumor tapi fakta ya, bahwa Safira ini punya sebuah movement keren, movement sosial. Itu kan kolektif ya, Oh, iya. kolektif masif juga pergerakannya, itu keren lah. Jadi mengkritisi ketika suatu sistem yang maaf dari pemerintah misalkan kurang terimplementasikan Iya. dengan baik misalkan. Nah mereka punya pergerakan sendiri, itu boleh diceritakan nggak buat bro di rumah seperti apa sih movementnya? Untuk aku sendiri dan kawan-kawan aku gitu ya, mendirikan sebuah gerakan yang namanya pasar gratis gitu kan. Jadi pasar gratis Garut ya. Terus nah dari situ pun dari mana si pasar gratis itu lahir,
tentu dari anak-anak yang kemarin band-bandan gitu ya. Kolektif lah ya. Kolektif. Jadi ketika orang lain kan, aku pernah dengar sendiri ada gesekan kayak gini. Katanya band-bandan neriakin ya membangkang gitu ya kasarnya, pemberontakan, tapi mana pergerakannya gitu. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, kita udah punya jawabannya. Action lah ya. Iya, actionnya gitu. Ada di wadah kita yang tersedia di pasar gratis gitu. Nah, untuk pasar gratis sendiri juga itu terbuka untuk umum ya, barangkali di sini juga teman-teman ada yang mau donasi. Instagramnya. Iya, Boleh. @pasargratis.garut ya, .grt gitu. Nah, boleh untuk donasi, menerima apapun ya, tapi karena memang kita sistemnya ruang bebas uang, jadi menerima kayak pakaian layak pakai. Kalau misalnya ada teman-teman nih yang pengen donasi tapi cuma punya beras gitu kan, boleh gitu. Jadi memang tidak mengutamakan uang dan tidak ada jual beli di situ. Apapun gitu. ya, yang Apapun. penting positif dan Iya. membantu ya. Ya, nah terus juga dari si pasar gratis sendiri kita nggak sendirian Kak, jadi ada dari Pangkas, Pungkas, ya kalau Instagramnya Pungkas. Nah itu kalau Pungkas itu bukan persatuannya apa? Jadi anak sama kolektif, tapi kolektif dari si tukang cukur. Komunitas lah ya. Komunitas di tukang cukur. Jadi kalau kita mau ngadain pasar gratis, pasti si Pungkas selalu ada ngasih gitu. Misalnya ini ada sama ini dulu ya, sama itu dulu, bergiliran. Karena kan kalau si Pungkas sendiri itu kebanyakan kerjanya di luar kota gitu kan ya. Jadi alhamdulillah sih kita nggak sendirian gitu. Terus juga ada kemarin di event kemarin bener-bener lengkap banget, ada dari bilik tusuk ya. Kalau bilik tusuk itu kan untuk Piercing ya gitu. Bayi-bayi kan juga banyak yang puskesmas buat pasang anting gitu. Nah kalau di pasar gratis kita punya bilik tusuk itu gratis, tapi untuk dengan catatan ya tetap steril gitu. Terus juga selain ada Pangkas, terus Tindik ya, terus juga ada makanan gratis gitu, ada baju gratis, ada perpustakaan berjalan. Jadi hampir semua ya. Iya. Hal sosial ya. Jadi si perpustakaan berjalan gitu, tapi bukunya umum ya gitu. Terus juga ada mewarnai untuk anak-anak. Jadi kita yang kumpulin sendiri modal untuk berjalannya acara itu dengan bantuan dari teman-teman yang lain juga gitu ya. Alhamdulillah akhirnya bisa terrealisasikan. Nah terus juga anak-anak juga bisa ikut berpartisipasi gitu ya di acara pasar gratis itu. Luar biasa ya powernya ya. Jago ternyata seorang Safira ini kan, yang dia tahu kalau di panggung tuh screamer ya, metalhead lah. Nah, tapi kan di luar itu kan di sisi sosialnya Aku jadi sampai speechless. di sisi sosialnya kritis juga, punya movement yang luar biasa. Tapi di rumah juga beda lagi ya. Benar-benar Safira wannabe lah. Iya. Nah, Ya, menggarisbawahi dari sisi sosial dengan usia Safira dengan sekarang ini, kepekaan di lingkungan atau memang lebih melihat keluar secara langsung. Ya, ini wajib kalian ikut. mudah dan berbahaya. Udah ada berbahaya. Setuju nggak? Setuju lah. Oke. Nah, jadi balik lagi yang tadi, Gen ngutip pembicaraan dari Safira tadi bahwa playlist metal itu adalah selera. Selera. Kalau kepribadian mah ya beda, bro. Iya. Oke, Kadang luar biasa ya. kadang lagunya kan berantakan gitu, underground, hatinya kan galau gitu. Jadi ekspresinya, actionnya lewat movement yang tadi ya, Iya. sosial. Oke, luar biasa. Safira, terima kasih udah datang ke Ini Bukan Podcast. Iya. Semoga di event berikut, maksudnya di program berikut kita bisa Ketemu lagi ya. Iya. bisa ngobrol lagi, atau mungkin nanti ada di program lain ya. Iya. Doanya untuk Safira, semoga segala urusannya, entah itu di band atau bisnisnya, Iya. ya, Pergerakannya semakin tentunya. berkembang, semakin Iya. banyak orang, semakin yang banyak support membantu juga. Iya, amin Oke. amin. Terima kasih juga buat bro di rumah udah tonton channelnya. Dukung kita terus biar acaranya tetap ada. Oke. Iya. Kita pamit. Gian, Eki Ritemji. Faisal, oke, Kriwil.
Safira. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan Podcast.